Oke ya, kita mulai. Saya akan bagi. Nah, ini tuh kenapa lambatnya maksudnya? Ya, kita akan bagi materi. Siapa ini yang masuk terus? Mana dia materi kita? Nah, mana dia? Oke. Ini mana dia? Jadi ini kita balik. Oke. Ya, ini apa namanya? Judulnya adalah sifat bahan murni. Apa itu? Ya, kita akan belajar ini tujuan pembelajarannya. Kemudian apa itu bahan murni, zat murni ya? Satu zat itu matikan dulu ininya. Apa namanya? Matikan dulu ya. Ya, matikan ini apa namanya? Mikrofon. Iya, matikan. Iqbal nih mikrofonnya masih. Semuanya matikan dulu ya. Nah, jadi zat murni zat yang punya komposisi kimia yang sama pada kondisi apapun. Nah, ini siapa lagi masuk? Nanti sudah ini kita yang terlambat tidak diterima masuk lagi. Ya. Jadi zat murni zat yang mempunyai komposisi. Bisa lihat enggak ini tayangan saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, ya? Alhamdulillah bisa, Pak. Oke, yang lain matikan lagi ininya. Ya. Zat murni. Jadi contoh zat murni ini nitrogen. Halo, matikan dulu. Nitrogen ya N2 itu nitrogen bisa murni dia ya, dalam keadaan beku, padat, cair ataupun gas, itu sama-sama semuanya N2. Contoh yang lain adalah air ya. Air itu dalam keadaan padat, cair ataupun gas semuanya H2O. Ya. Udara kita bukan zat murni karena udara kita terdiri dari berbagai zat. Ada zat oksigen, ada nitrogen, ada CO2 dan sebagainya ya. Nah, ya. Nah, kalau kita dinginkan ada yang nggak beku. Ya. Sehingga itu tidak bisa kita sebut sebagai zat murni. Ya, jadi zat murni itu adalah zat yang pada fase manapun dia komposisi kimianya masih sama. Ya, ini adalah ilustrasi berbagai fase zat murni. Adalah ilustrasi bahwa kalau dia padat, jarak antar molekulnya semakin dekat. Kalau dia cair, lebih renggang dari padat, dan pada waktu dia berbentuk gas, dia saling berjauhan. Ya. Nah, zat murni kita ini, ya, zat ini, ya, mempunyai berbagai fase. Yang pertama adalah cairan terkompresi atau disebut juga cairan subdingin. Kalau saya lebih senang nyebutnya cairan super dingin. Ya, suatu cairan yang tidak akan menguap.
Ya, misalnya suhu 20 derajat, itu kita tahu air tidak akan menguap ya kalau tekanannya 1 atmosfer. Ya. Jadi itu kita sebut cairan terkompresi, cairan subdingin, ada buku lain sebut super dingin. Maka karena dulu saya menggunakan itu, saya menggunakan cairan super dingin. Oh ya, saya punya buku dulu sempat saya tulis ya yang lama ya, masih ada di kakak-kakak kelas kalian. Buku ini karena dulu kan masih sistem tempel-tempel gitu ya. Jadi ini gambarnya belum ada, gambar tempelnya belum ada, tapi narasinya ada. Apakah kalian mau nggak buku itu? Halo? Halo. Ya, Mau nggak? Boleh, Kalau Pak. bisa upload di Boleh, Edward. Pak, boleh. boleh Jadi, Pak. tapi itu bahasa Indonesia. Boleh, Pak. Sudah lama bukunya kakak-kakak kelas kalian sudah pakai. Dulu juga ada di lab itu perpustakaan. Sekarang kelihatannya sudah habis. Ada beberapa yang masih pakai tapi fotokopi. Jadi gambar-gambarnya karena dulu saya tempel pakai secara fisik ya, karena kita belum punya sistem sekarang yang bisa nempel gambar di tulisan. Belum sempat lagi saya nempelnya. Ya. Nah, kemudian ada cairan jenuh. Nah, cairan jenuh itu apa? Yaitu cairan yang akan segera menguap. Jadi kalau kita lihat air ya, H2O pada tekanan 1 atmosfer, suhunya 100 derajat Celcius, kita tambah sedikit energi, dia akan segera menguap. Nah, air yang kondisi seperti itu, suhu 100 derajat, tapi dia belum mendidih, akan mendidih. Ya, akan mendidih. Kita sebut kalau bahasa di tempat saya disebut menggelegak, baru bergerak. Ya, terlihat airnya bergerak, tapi dia belum mendidih, belum terjadi penguapan, belum ada butir-butir udara. Butir-butir udara itu adalah H2O-nya berubah menjadi gas dan mulai menguap. Ya. Nah, ini disebut juga cairan jenuh, atau bahasa Inggrisnya disebut saturated liquid. Liquid cairan, saturated itu jenuh. Ya. Kemudian saturated vapor. Nah, ini uap jenuh. Uap yang akan segera mengembun. Jadi sedikit lagi kita ambil energinya, dia akan mengembun. Saturated vapor ya, uap jenuh. Kemudian ada campuran. Ya, oh salah, bukan akan segera mengembun ya. Saturated vapor itu udara ya, udara yang sudah jenuh dengan uap air. Kalau kita tambah energi, dia tidak mampu menerima energi lagi. Nanti ini diperbaiki ya. Tidak mampu menampung energi lagi, dia akan segera naik suhunya. Ya, kemudian disebut campuran saturated liquid. Ya, campuran antara uap air dan udara. Nah, kalau kita lihat gambar, ya tadi kita balik gambarnya. Yang ini kita lihat ya, ini air kita. Ya, air kita ini suhunya 100 derajat pada tekanan 1 atmosfer. Ini kita sebut cairan saturated liquid. Kalau kita tambah energi lagi, maka sebahagian air berubah menjadi uap. Ya, uapnya kita sebut dengan uap jenuh. Cairan yang belum menguap kita sebut masih saturated liquid. Ya. Nah, ini kondisi ini ada uap, ada air ini yang kita sebut dengan campuran. Ya, campuran ini kita ini kan, ya, ini campuran. Nah, kemudian apabila kita tambahkan energi terus, ya, maka air cair itu akan menguap terus sampai seluruh airnya menguap. Ya, tetes terakhir cairan menguap. Ya, nah kondisi ini disebut dengan uap jenuh. Ya, saturated vapor. Nah, ini ya. Nah, uap yang ini juga yang di atas ini disebut uap jenuh. Ya, tidak ada airnya lagi. Kalau yang status keempat ini, dia semuanya sudah jadi uap. Jadi kondisinya ini disebut dengan uap jenuh. Ya. Nah, kemudian kalau kita tambahkan energi lagi, ya, energi lagi, kondisi air kita tadi
nggak ada lagi cairan yang dirubah menjadi uap. Sehingga kalau tidak ada cairan dirubah menjadi uap, jadi kalau yang sebelumnya tadi campuran, setiap kita tambah energi yang kita tambahkan digunakan untuk mengubah cairan menjadi uap. Nah, kalau airnya sudah habis, maka tidak ada air yang akan dirubah menjadi uap. Satu-satunya cara dia menambah energi adalah dengan menaik suhunya. Nah, ini kondisi ini ya, ini contoh saya 300, tapi biasanya mulai naiknya dari 101, 102 dan seterusnya. Nah, kondisi kelima atau status kelima ini kita sebut dengan super panas ya. Super panas ini. Ya, ini super panas. Nah, kalau kita buat di dalam grafik kondisi 1 sampai 5 tadi, kondisi 1 ini tadi adalah kondisi super dingin, kondisi 2 ini tadi adalah kondisi cairan jenuh, ya, cairan jenuh di mana cairan akan mulai berubah menjadi uap. Kondisi 3 antara 2 ke 4 kita sebut kondisi campuran, ya, dan kondisi 4 ini adalah kondisi uap jenuh, ya, uap jenuh, dan kemudian setelah itu kondisi 4 sampai 5 kita sebut dengan kondisi super panas. Perhatikan, ya, ini diagramnya adalah T dan V, suhu dan volume spesifik, ya. Maka kondisi 5 kita lihat dari 4 ke 5 terjadi peningkatan suhu. Kondisi 2 ke 4 suhunya konstan pada suhu 100 derajat Celcius karena ini tekanannya 1 atmosfer. Kita perhatikan dari 2 ke 4, peristiwa yang terjadi adalah menguapkan air cair menjadi uap. Dan kondisi itu masih bercampur antara air cair, antara cairan jenuh dan uap jenuh. Ya. Dan kondisi titik 3 adalah kondisi di mana terjadi campuran. Nanti kita akan pelajari berapa kondisinya ini yang kita sebut dengan mutu dari campuran tersebut, ya. Nah, suhu jenuh dan tekanan jenuh, ya ini kalau kita hubungkan antara suhu dan tekanan ada satu hubungan, ya. Jadi pada tekanan tadi 1 atmosfer, suhu jenuhnya 100 derajat Celcius dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan pada tabel 31, ini adalah hubungan antara suhu jenuh dengan tekanan jenuh, ya. Kita perhatikan pada 100 suhu 100 derajat itu 101,4. Tentu ada pertanyaan, Pak, kan kalau 1 atmosfer itu bukan 101,4, 101,3. Betul pertanyaannya, ya. Karena sebetulnya pada 101,3 titik didih air bukannya 100 tetapi 99, sekian, 9 sekian, ya. Ya, saya tidak hafal itu, nanti bisa kita lihat. Jadi pada 101,3 yaitu kondisi 1 atmosfer sebetulnya bukan 100, hampir 100. 99,9 berapa gitu ya. Nah, kalau suhunya 100 maka tekanan jenuhnya 104 dan seterusnya bisa kita lihat pada tabel 31 tersebut. Kemudian ada beberapa istilah yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah panas laten. Panas laten ini adalah jumlah panas yang diserap atau dilepaskan pada proses perubahan fase. Ya. Panas laten fusi adalah jumlah energi yang diserap pada waktu suatu benda padat meleleh atau mencair dari padat menjadi cair. Besarannya sama dengan energi yang dilepaskan pada waktu proses pembekuan. Jadi, waktu kita membekukan air, kita mesti mengambil energi sebesar panas laten fusi. Kemudian ada kita sebut dengan panas laten penguapan, yaitu jumlah energi yang diserap selama proses penguapan yang sama besarnya pada saat mengembun. Besaran panas laten bergantung pada suhu dan tekanan saat terjadi perubahan fase. Perhatikan ya, panas laten penguapan ini besar, ya, energi yang digunakan untuk menguapkan. Contoh,
pada tekanan 1 atmosfer, panas laten fusi air, yaitu perubahan fase dari cair ke padat atau padat ke cair, itu 333,7 kilojoule per kilogram H2O. Perhatikan, panas laten penguapan, ya, 7 kali lipatnya, 2256,5 kilojoule per kilogram. Jadi kalau kita punya air suhu 100 derajat, kalau kita mau artinya dia cairan jenuh ya. Kalau kita ingin merubah cairan jenuh ini seluruhnya menjadi uap, kita mesti menambahkan energi sebesar 2256,5 kilojoule untuk 1 kilogram uap yang dihasilkan. Jadi banyak sekali energi yang diberikan. Dan energi yang besar ini akan menjadi kandungan energi bahan tersebut, yaitu uap tersebut. Uapnya 2256,5 ditambah energi cairan jenuh. Ya, jadi sekitar kalau nggak salah 2.800 atau 2.700 kilojoule per kilogram. Ya, kalau kuliah fisik saya akan selalu ganggu kalian. Kalaulah kalian nanti tidak masuk surga, dimasukkan ke neraka, mana yang dipilih? Dicemplungkan di air mendidih atau digantung di atas air mendidih? Ya, maka banyak yang milih digantung, ya, dikukus. Sauna Pak katanya, betul sauna. Tapi ingat, saunanya ini energinya bertambah sebesar 2256,5 kilojoule per kilogram. Kalau direbus, energinya hanya 640 kilojoule per kilogram. Jadi mana yang dipilih? Aku lebih mau nyemplung di banyu mendidih daripada dikukus. Karena energi yang akan aku terima hampir 2.700 kilojoule per kilogram. Sementara kalau air mendidih hanya sekitar 640. Ya. Jadi ini kita mesti hati-hati ya. Dan pada kabel 32 kita lihat perubahan ketinggian akan merubah tekanan atmosfer ya, dan akan menurunkan titik didih. Jadi kalau kita naik ke arah pagar alam, ya, di arah pagar alam, itu sekitar 3.000 meter dari permukaan laut, maka kalau kita masak air mendidih, suhunya sekitar 90 derajat. Jadi enggak 100 derajat. Nah, kalau enggak 100 derajat, itu kuman enggak banyak mati. Oleh karena itu, kalau di arah pagar alam, kalau kita merebus air, setelah dia mendidih, mesti dibiarkan. Masih dibiarkan beberapa menit lagi agar seluruh kuman-kuman atau bakteri atau apapun itu yang ada di dalam air bisa mati semuanya. Ya. Nah, ini ada diagramnya untuk sama seperti gambar kita yang ini tadi. Yang ini, hanya yang gambar ini adalah gambar untuk tekanan 1 atmosfer. Tapi kalau kita buat gambar untuk berbagai tekanan, kita dapatkan gambar pada layar yang ini, ya, hubungan ini. Ya. Dan ada satu titik pada suhu 373,59 atau volume spesifiknya 0,003106 meter kubik per kilogram. Itu titik ini kita sebut dengan titik kritis. Itu pada tekanan 22,06 megapascal. Ya. Nah, di atas itu kita tidak punya perubahan fase. Ya, seperti pada tekanan 12 megapascal, air itu nggak jelas kapan dia cairan jenuh, kapan dia campuran, kapan dia super panas. Kalau tekanan 22,06, dia cairan jenuh sampai di titik kritis, ya. Nah, di titik ini ketiga kondisinya ada, dia cairan jenuh, dia uap jenuh, dia sekaligus campuran. Karena begitu kita tambahkan sedikit suhu, dia langsung menjadi super panas, tidak pernah melewati campuran seperti pada tekanan 1 atmosfer atau 0,001 megapascal. Ya. Nah, kita perhatikan titik-titik ini, ya, titik-titik ini ya, ini adalah kalau kita sambungkan, kita mendapat satu garis ya.
garis ini kita sebut sebagai garis cairan jenuh. Demikian juga dengan yang sebelah kanan. Ya, garis ini, titik-titik ini kita sebut cairan uap, garis cairan uap jenuh. Ya. Nah, ini kita lihat pada gambar 3.18. Ya. Yang sebelah kiri ini kita sebut cairan garis cairan jenuh. Yang sebelah kanan kita sebut garisnya garis uap jenuh. Dan di antaranya kita sebut kondisi campuran. Ya. Dan sebelah kanan cairan uap jenuh kita sebut itu kondisi super panas. Ini ada titik kritis. Ya. Sebelah sini kita sebut cairan itu adalah cairan super dingin atau terkompresi. Ya. Nah, jadi tadi kalau kita contohkan ya, 1 atmosfer, ya, bisa juga suhunya bisa naik. Jadi contohnya seperti ini, kalau tekanannya 1 megapascal, 1 megapascal itu artinya 1000 pascal, ya, 1000 pascal itu artinya, ya 1000 pascal, artinya 10 atmosfer. Ya, 10 atmosfer, kira-kira hampir 10 atmosfer, kurang dari 10 atmosfer. Maka suhu jenuhnya itu adalah 100, suhu cairan jenuh ya, suhu cairan jenuh 150 derajat Celcius. Ya. Dan suhu ini bisa kita turunkan dengan menurunkan tekanan. Semakin tinggi tekanan, semakin tinggi suhu jenuhnya. Ya, baik cairan jenuh maupun uap jenuh. Dan kita perhatikan pada kondisi campuran, ini garisnya ini vertikal, ya, maka suhu dimanapun pada garis ini, ya, itu sama, ya, sama, konstan suhunya, ya. Kita perhatikan garis titik-titik itu adalah garis suhu konstan. Nah, itu tadi adalah gambar, kalau kita lihat, gambar hubungan antara tekanan dan volume spesifik. Ya. Kan kita masih ada suhu, ya, ada sumbu yang lain lagi. Ya. Nah, kalau kita hubungkan itu, ya, PV diagram, ya, ini yang gambar ini, yang ini ya, ini kita masukkan di sini kontraksi atau pemuaian pada waktu pembekuan ya, penciutan pada waktu pembekuan. Ya. Ya, dan ini kalau kita perlihatkan ya. Nah, ini ada, perhatikan kalau kita ingat pada waktu SMA ada garis triple line, garis triple. Ya, beda itu dengan titik kritis ya. Titik kritis. Ini adalah garis di mana kondisi cair, gas dan uap. Nah, titik di sini itu kita yang sebut dengan titik triple. Ya. Nanti kita akan lihat gambar dengan sisi yang berbeda. Nah, ini tabel 33 adalah suhu triple point dan tekanan untuk berbagai zat ya. Ini bisa dilihat tabel 33 di buku ya. Nah, ini kita perhatikan triple point ya. Nah, triple point. Dan ada satu hal yang tadi belum disinggung adalah sublimasi, yaitu perubahan padatan langsung menjadi uap. Ya. Teknologi ini digunakan orang untuk berbagai hal. Contoh untuk teknologi pengeringan beku. Jadi kalau kita punya satu bahan di titik X, maka kalau bahan itu suhunya kita turunkan ke sebelah sini kiri, ya, maka dia setelah melewati garis titik beku, dia akan menjadi beku. Dan kemudian setelah itu, ya, tekanannya kita turunkan sampai dia melewati garis sublimasi. Kalau kita tekan lagi tekanannya turun,
maka dia langsung berubah dari padatan menjadi gas. Kondisi padatan menjadi gas ini yang kita sebut dengan sublimasi. Kemudian suhunya dapat kita naikkan ya. Setelah pada tekanan rendah, maka seluruh produk kita tadi akan berubah menjadi gas langsung dari padat ya. Teknologi ini disebut teknologi pengeringan beku. Kenapa disebut pengeringan beku? Karena bendanya mesti dibekukan dulu, kemudian dimasukkan ke tekanan yang rendah sampai 53 garis sublimasi, kemudian dia menguap. Dan karena dia bersublimasi atau airnya berubah menjadi fase uap pada kondisi beku, maka sifat bahannya akan tetap ya, akan tetap seperti itu ya, akan tetap seperti dia pada waktu kondisi beku ya, sehingga mutu bahan pada waktu kita keringkan dengan pengeringan beku akan lebih bagus daripada mutu bahan kita keringkan dengan pengeringan lain. Tapi teknologi ini tentu mahal. Kenapa mahal? Karena pertama kita mesti menurunkan suhu dulu yang lumayan energinya, kemudian kita mesti menurunkan tekanan yang lumayan juga biayanya ya. Dan oleh karena itu teknologi pengeringan beku hanya dipergunakan untuk obat-obatan dan produk-produk yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Contohnya ada kopi ya, kopi bubuk, itu pernah perhatikan ada kopi bubuk yang dikeringkan disebut ceritanya freeze drying atau pengeringan beku, itu harganya lebih mahal daripada kopi bubuk yang biasa. Karena cita rasa kopinya tadi ya, pada waktu diseduh itu rasanya jauh lebih enak daripada yang biasa. Yang ini hubungan antara tekanan, volume, dan suhu dari suatu zat murni. Kita perhatikan ini ya, ini ada tadi titik buku ya, ini titik buku. Nah inilah kita sebut yang triple point, 3 titik triple tadi ya, ada garisnya sebut garis triple, ujungnya sebelah kiri. Kalau kita pandang dia dari ini, hubungan antara tekanan dan suhu, kita akan bisa lihat titik triple tadi ya. Nah, hubungan tadi ya sudah dibuat orang menjadi dalam satu tabel. Nah, untuk itu ada satu hal yang perlu kita perhatikan, ada bentuk energi ya yang merupakan kombinasi dari beberapa komponen energi yang kita sebut dengan entalpi. Entalpi itu apa? Entalpi adalah nilai internal energi U ditambah P kali V. P tambah kali V ini apa? Kerja. Ya. Sehingga H ini akan menunjukkan nilai entalpi atau nilai energi dari suatu bahan. Ya. Nilai entalpi, nilai energi total dari suatu bahan. Ya. Perhatikan PV, P kali V itu nilainya adalah nilai energi. Ya. Nah, tadi sudah saya suruh untuk mengcopy ya. Ini akan kita coret-coret tabel suhu air jenuh, tabel tekanan airnya. Tabel A4 adalah tabel suhu air jenuh. Suhu ya, atau temperatur. Tabel A5 adalah tabel tekanan. Kalau kita perhatikan tabel 4, kenapa tabel 4 disebut suhu air jenuh? Karena tabel 4, kolom satunya itu adalah suhu. Kolom 2-nya adalah tekanan. Karena suhu yang pertama kita sebut dia adalah tabel suhu. Ya. Ini adalah tabel suhu adalah suhu jenuh. Tekanannya adalah tekanan jenuh. Ya. Kemudian ada kolom berikut adalah kolom volume spesifik cairan. Satuannya meter kubik per kilogram. Demikian juga kolom berikutnya adalah kolom uap jenuh
ya. Kemudian ada entalpi penguapan HFG, yaitu panas selatan penguapan adalah panas energi yang kita butuhkan untuk merubah zat cair dari cair menjadi gas, ya. Nah, itu disebut dengan entalpi penguapan atau di buku ini disebut dengan HFG, ya. HFG. Jadi kemudian ada lagi ini ya, volume spesifik VF, ada volume VG. VFG ya adalah VG kurang VF, yaitu volume ya yang dibutuhkan untuk merubah VF menjadi VG atau VG ya. VG itu sama dengan VF ditambah VFG ya. Itu adalah volume. Demikian juga dengan entalpi. Entalpi G sama dengan entalpi F tambah entalpi FG ya. Nah, inilah tabel 4 keseluruhannya. Jadi contoh di sini kita ambil pada suhu 50 derajat Celcius. Maka dari tabel 4 kita dapat langsung tekanan jenuhnya, yaitu 22,352. VF-nya adalah 1012. Dan VG-nya adalah 12,026 meter kubik per kilogram. VFG-nya ya kurangkan, VG kurang VF. Kemudian ada internal energi ya. Internal energi ini ya, internal energi itu ada diberi simbol U ya, ada UF. Di sini kita lihat UF-nya pada suhu 50 209,33 ya. Kemudian ada UFG 2233,4 dan ada UG. Nah, kalau kita tambahkan 2233 kita tambahkan 209,33 ya, ini 73, ini 12 2442,73. Kita lihat ya. 244 ini 244 2,7 ya. Jadi itu kita lihat ya jumlahnya ya. Kalau misalnya UFG-nya tidak disebut, tinggal dikurangkan saja untuk mencarinya. Demikian juga ada entalpi ya, ada entalpi fluida HF, ada HFG, ada HG. Ini kita perhatikan pada 50 HF-nya 209, tapi HG-nya 2591. HFG-nya 2382 ya, 2382 tambah 2934 gitu akan kita dapatkan 2591,3. Makanya tadi saya katakan kalau airnya mendidih, itu suhunya energi entalpinya hanya 209 ya. Nah, kalau dikukus uap ya, yang kita dapatkan 2591,3. Jadi jauh lebih kuat energinya yang uap daripada cair ya. Oleh karena itu, kalau kita mau mensterilkan botol susu dedek bayi atau dedek kecil, maka dianjurkan, bukan dianjurkan, khususnya bagi kalian yang sudah mengambil pelajaran ini, khusus tabel uap, itu lebih bagus dikukus daripada direbus. Ya, kenapa? Karena energi yang didapatkan oleh botol susu yang sudah dibersihkan tadi, dikukus, dia akan tinggi sekali sehingga semua mikroorganisme, bakteri itu mati. Ya, kalau kita mensterilkan produk juga kita kukus, ya, kita kukus tapi pada tekanan yang lebih tinggi sehingga energinya dapat lebih tinggi. Kemudian yang terakhir di tabel ini ada entropi. Entropi ini adalah nilai energi yang ada. Ya, nah entropi ini sama ada SF
ada SFG, ada SG. Kita belum bicarakan banyak tentang entropi karena entropi baru dibicarakan nanti pada hukum kedua. Tapi kita perkenalkan pada tabel uap ini supaya kalian familiar atau sudah mengenal akan entropi pada tabel uap. Ya. Nah, kita lihat ini pada tabel A5 kita sebut dengan pressure table atau tabel tekanan. Kenapa? Karena kolom satunya adalah tekanan jenuh, kolom keduanya adalah suhu jenuh. Jadi kita perhatikan tadi ada 50 kilopascal, suhunya 81,32. Jadi bisa nggak Pak kita mendidihkan suatu produk di bawah suhu 100? Bisa. Caranya dengan apa? Dengan menurunkan tekanannya. Jadi teknologi ini digunakan oleh kawan-kawan kita untuk membuat teknologi yang kita sebut dengan penggorengan vakum. Goreng vakum itu minyak ya kita masukkan di wadah, di bejana, kita panaskan, tapi tekanannya kita turunkan. Ya, kita turunkan sehingga dia bisa kita goreng, mendidih, dia ya, masak pada tekanan rendah, suhunya lebih rendah. Kenapa? Karena dengan begini tadi mutu produk bisa kita pertahankan. Ya, kalau kalian pernah melihat keripik nangka yang warnanya, aromanya ya masih asli seperti aroma nangka biasa, itu adalah produk yang digoreng dengan penggorengan beku. Ya. Dan karena dia tekanan rendah, maka minyak yang ada pada produk itu pun relatif sedikit yang tertinggal di produk. Ya. Nah ini sudah lama ada profesor di Jepang ya yang mempatenkan ini pada tahun sekitar tahun 80 ya sebelum 80 ya. Dan kemudian pada tahun 90-an 93 atau 94 ada dosen di Brawijaya ya, dosen di Brawijaya. Dia mengembangkan teknologi yang sama tetapi dengan cara yang lebih sederhana, dan sekarang yang di Indonesia itu semua teknologi pengurungan vakum ini alat-alatnya adalah yang diciptakan oleh dosen dari Brawijaya tersebut. Kebetulan masih teman saya ya. Nah, contoh kan ini suaranya dimatikan dulu. Halo. Halo, bisa lihat nggak ini ya contohnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Lihat ya. Bisa, Pak. Nah, dia tadi contoh. Nah, hilang belum? Nah. Ya. Nah, ini contoh ada satu tangki kaku berisi air cair pada suhu ya jumlahnya 50 kg, suhunya 90 derajat Celcius. Tentukanlah tekanan dalam tangki dan volume tangki. Jadi disebut sini cairan jenuh. Ya, tangki berisi saturated liquid. Nah, kemudian kita lihat tekanannya 70,183 PA ya. Dan volume space ini VF-nya 0,001036 tabel A4. Sehingga volume total adalah massa kali V 50 kg kali ini. Kita coba lihat mana tabel saya. Kalian buka tabelnya? Mana tabel saya? Kok nggak ada tabel? Sebentar ya, kita buka tabelnya.
Ya, sudah Pak. Ya, ntar. Ya, kalian, saya supaya kasih lihat juga. Ya, ini tarik juga ke bawah. Oke. Kelihatan nggak tabel saya? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Tabel A4 ya? Iya Pak. Ya Pak, kelihatan. Nah, ini kita lihat pada suhu 90 ya. Ini sayangnya nggak bisa ditulis ini. Ini aja kita Iya Pak, 19 derajat Celcius Pak. ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini suhunya 90 ya. Kita perbesar dikit supaya mudah biar ini. Nah, suhunya 90, tekanannya 70,183 ya. VF-nya tadi disebut cairan jenuh, maka volume spesifiknya 0,001036 ya. Nah, tinggal dikalikan karena tadi sudah dikasih cairan jenuh, maka kita ambil yang volume spesifik cairnya ya. Sehingga tadi kita dapatkan angka ini ya, angka yang ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini tadi ada contoh ya, contohnya seperti ini pada halaman berikutnya. Ini saya sudah buat ya, sudah saya buat untuk halaman berikutnya. Nah, kemudian ini suhu jenuh. Suatu piston silinder, ini satuan Inggris ya, volumenya 2 kaki kubik, feet kubik ya, disebut sini uap jenuh saturated water vapor pada tekanan 50 PSIA. Nah, tentukanlah suhu dan massa uap di dalam silinder ya. Pak, kenapa ini? Ya supaya kalian tahu satuan yang lain. Kemudian, nah ini ya, ada tabel A5E. Jadi tadi banyak ya, di belakang ada yang tabel 5E satuan Inggris. Kita lihat dari tabel A5E dapat suhu jenuhnya 280 ya pada tekanan 50 PSIA ya. Dan kemudian karena diketahui tadi ini uap jenuh, kita ambil VG ya, 8,5175 kaki kubik per pound massa. Maka massanya adalah ya, volumenya sudah diketahui 2 kaki kubik dibagi volume spesifik, kita dapatkan massa uap airnya adalah 0,235 pound massa. LB dibaca pound ya. Nah, ini bagaimana caranya ya? Sudah saya garis-garisi. Nah, ini sudah kita bicarakan. Nah, ini ya suatu apa ini? Volume and energy change during evaporation ya, perubahan volume dan energi selama proses penguapan. Suatu cairan air cair jenuh. Air cair jenuh masanya 200 gram. Air ini diuapkan secara menyeluruh pada tekanan konstan 100 kilopascal. Tentukanlah perubahan volume dan jumlah energi yang ditransfer ke air. Ya, kita lihat ya pada tabel A5 pada tekanan 100 kilo pascal kita dapatkan ya VF-nya 0,01043, VG-nya 1,6941, maka VFG-nya adalah berubah ya, VG kurang VF, kita dapatkan 1,6931. Maka delta V, perubahan V-nya adalah massa dikali VFG. VFG kan perubahan volume. Tadi diketahui 0,2 kg, 200 gram dikalikan kita dapatkan volumenya sudah menjadi
0,3386 meter kubik. Kalau 200 gram, air volumenya berapa air 200 gram? 0,2 kilo, ya. Nah, kan kita tahu densitas air 1000 kilo per meter kubik. Ya. Nah, kalau kita bagi 0,2 bagi 1000 kilo per meter kubik, ya, 0,005 meter kubik, setengah, ya, nggak sampai setengah liter, ya, nggak sampai setengah liter. Ini menjadi 300 liter, ya, menjadi 300 liter. Kemudian dengan cara yang sama kita hitung HFG-nya kita bisa dapatkan. Kita dapatkan 2257 kJ per kilogram, maka energi yang mesti disuplai 0,2 kali HFG kita dapatkan 451,5 kilojoule, ya. Nah, ada yang perlu kita perhatikan sini, kata kuncinya tekanan konstan. Jadi kalau perhatikan, kalau siap soal, perhatikan di sini ya, saturated liquid diuapkan pada tekanan, ya, tekanan konstan, ya, 100 tidak berubah, ya. Sama dengan tadi yang sebelumnya, ini disebut, ya, pada suhu konstan, ya. Nah, sekarang tadi sudah kita singgung campuran air jenuh, ya, campuran uap air jenuh. Jadi kalau kita disebut ini ada mutu. Apa itu mutu? Mutu ini X adalah massa uap, ya, dibagi massa total, ya, atau M total adalah massa cairan ditambah massa uap. Kita singkat menjadi MF ditambah MG, itulah massa total. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar ini, ya, saturated vapor, ada saturated liquid, itu sama dengan V average. V rata-rata, volume rata-rata, saturated liquid vapor mixture. Ya. Nah, suatu sistem dua fase artinya ada cairan, gas dan cairannya, dapat diperlakukan sebagai campuran homogenus untuk memudahkan, ya. Nah, jadi kita lihat di sini V average adalah VF ditambah X dikali VFG, ya. X adalah Mg, M gas dibagi M total, atau X sama dengan V average dikurang VF dibagi VFG. Demikian juga dengan entalpi campuran, internal energi campuran, sama rumusnya, ya. Nah, ini ada contoh lagi, suatu tangki kaku berisi 10 kg air pada suhu 90 derajat, ya. Nah, 8 kg airnya masih berbentuk cair, ya. Yang lain sudah berbentuk uap, artinya 2 kilo sudah berbentuk uap. Yang ditanya tekanan dalam tangki dan volume dalam tangki. Nah, karena ini campuran seperti gambar 337, maka kita tahu tadi proses campuran terjadi pada tekanan konstan dan suhu konstan. Maka langsung kita dapat tentukan tekanan di tangki, tekanan pada suhu 90 derajat Celcius 70,183. Suhunya pun konstan 90 derajat mulai dari cairan jenuh sampai ke uap jenuh, ya. Nah, berapa X-nya? Jadi kita masukkan di rumus V sama dengan VF tambah VG sama dengan MFVG, ya. Volume total adalah VF tambah VG, ya. Volume cairan ditambah volume gas. Itu sama dengan MF massa fluida dikali volume spesifik fluida
ditambah massa gas kali volume spesifik gas. VF dan VG sudah kita dapatkan pada contoh sebelumnya, yaitu VF 0,001036, VG-nya 2,3593. Maka kita tinggal kalikan saja, volume totalnya adalah 8 kg air, dikali 0,001036 adalah volume spesifik air, ditambah 2 kg massa gas, dikali 2,3593, yaitu volume spesifik gas. Dan hasil perkaliannya itu adalah 4,73 kubik, ya, meter kubik. Jadi meningkat dengan signifikan, ya. Cara lain adalah dengan menentukan berapa X-nya dulu. Ya, X-nya Mg bagi Mf. Kita tahu tadi massa total adalah 10 kg, cairannya 8, artinya gasnya 2 kg. Maka X-nya 2 bagi 10 adalah 0,2. Kita tahu V sama dengan VF kali X VFG. VF-nya 0,01036 tambah 0,2 X kali beda ini, VFG, VG kurang VF, kita dapatkan V campuran adalah 0,473. Maka V-nya, volume total adalah massa total dikali V rata-rata. Dapatnya juga sama 4,73, ya. Ini sama, ya. Kemudian sifat dari cairan, campuran cairan jenuh dan uap air. Contoh di sini 80 liter bejana, satu bejana 80 liter berisi 4 kg refrigeran. Ini bahan untuk ini ya, freon 134A. Ini jadi kalau di tabel yang semua lengkap ada nih R134. Tapi karena kita tadi kalian nanya, saya katakan kita hanya akan gunakan ini. Jadi ini bisa kalian baca ya pada tabel nanti yang sudah ini, ya. Nah. Kemudian tabel super panas. Nah, ini ada tabel A berapa tadi? A6 ya, A4, A5, 6, 7. Ya. Nah, di daerah ini suhu dan tekanan merupakan properties independen. Jadi tidak bergantung lagi sama sesuai seperti rumus tertentu, ya. Oleh karena itu dalam tabelnya kita lihat kita masing-masing punya tekanan. Kalau tekanan 0,1, tekanan 0,5. Nah, ininya beda-beda ini. Ini ada suhunya, ya, pada setiap suhu, volume spesifik, internal energinya dan entalpinya beda-beda, dan juga kalau ada entropi beda-beda, ya. Tidak bisa kita buat seperti pada uap jenuh yang sebelumnya, karena ini sudah super panas dan suhu dan tekanan merupakan properties atau mempunyai sifat yang independen atau merdeka, tidak bergantung satu sama lain, ya. Pada P tertentu, uap super panas mempunyai H atau entalpi yang lebih tinggi dari uap jenuh. Ya, ini adalah contoh dari tabel A6. Jadi Pak, bagaimana caranya kita kalau ada satu soal menentukan apakah ini super panas, jenuh, campuran, dan sebagainya. Yang pertama kita lihat, kalau diketahui tekanannya lebih rendah dari tekanan jenuh pada suhu tertentu. Jadi kita tahu suhu, kita lihat tekanan jenuhnya berapa, tekanan yang diketahui lebih rendah, maka itu pasti bukan super panas, ya. Kemudian suhu yang lebih tinggi dari suhu jenuh pada tekanan tertentu, maka itu super panas. Volume spesifiknya lebih tinggi dari VG, super panas juga. Ya, internal energinya lebih tinggi dari UG, itu super panas juga. Entalpinya lebih tinggi daripada entalpi jenuh, maka itu juga kondisi super panas, ya. Nah, ini
contoh tabel 6 yang bisa kalian lihat juga dari buku kalian ya. Nah, ini ada contoh. Tentukanlah. Ini itu contoh di atas yang satuan Inggris, kita lihat yang satuan internasional aja. Tentukanlah suhu air pada tekanan 0,5 megapascal dan entalpinya 2890. Jadi apa yang kita tahu? Kita punya tekanan dan entalpi, ini yang menjadi kunci kita. Pertama kita lihat dulu pada tekanan 0,5 pascal berapa entalpinya. Kita lihat, kita balik ke tabel ini ya. Sebentar ya. Di meja, kalau di meja di tas. Ya, kita lihat pada tabel A5 kita ya, karena kita tahu adalah tekanan 0,5 pascal artinya 500 ya, 500. Kita lihat tabel A ini ya, 500. Ini tabel apa ini? H. Nah, ini tabel suhu, kita cari tabel tekanan A5 ya. A5 tadi kita 0,5 megapascal atau 500 kilopascal ya. Nih kita lihat 500 ya. H lari ya. Kita tahu ini, kita lihat VG. VG-nya 2748 ya. Nah, ini diketahui 2890, artinya entalpinya lebih tinggi dari entalpi jenuh. Oleh karena itu kita tahu langsung bahwa ini kasusnya adalah kasus superpanas. Ya, karena dia lebih tinggi dari Hg, yaitu 2748,1 ya. Nah, yang ditanya sekarang adalah suhu. Jadi kita lihat pada tabel superpanas pada tekanan 0,5 megapascal ya, kita cari nilai 2890. 2890, kita lihat tabel uap kita, tabel A6, tabel superpanas pada tekanan setengah megapascal ya. Nah, 0,4, 0,5. Nah, ini ya, 0,5 entalpinya tadi 2890. Nah, 2890, kita lihat ini pada suhu. Nah, 2890 itu berada antara suhu 200 dengan 250 ya, dan 2890 ya. Jadi yang kita dapatkan pada suhu 200 2855,8 dan pada suhu 250 2961 ya. Nah, oleh karena itu perlu kita lakukan interpolasi ya. Interpolasi bagaimana caranya? Kita kurangkan ya, tadi pada 200 ya, pada 200 dia 2855,8 ya, sedangkan kita akan cari adalah 2890 ya. Nah, kita lihat ini bedanya berapa. Kalau yang ini bedanya adalah 29. Kali kita pakai kalkulator supaya cepat. 2961. Kalian bantu pakai kalkulator. 2961 kurang 2855,6 itu adalah 105,5
Ya. Nah, ini beda suhunya adalah 250 atau 50. Jadi kita kurangkan ini ya. Jadi 28590 kurang 2855, 2890 kurang 2855,8 itu adalah 34,2. Jadi kita 105 ya. Jadi 34,2 bagi 105,4 kali berapa bedanya? 50 kan? Nah, kita hitung 34,2 bagi 105,4 itu adalah 0,32 kali 50 16,22 sama dengan 16,22 ya. Jadi kita tambahkan. Jadi 200 tambah 16 jadi 216,22. Ini karena tadi pembulatan ya. Kita buru-buru mencet, ini dibulatkan menjadi 216,3 ya. Jadi di ini itu hanya karena ada pecahan-pecahan tadi yang kita bulatkan ya. Jadi hasilnya hampir sama seperti di buku ya. Kemudian cairan yang terkompresi. Cairan terkompresi ini artinya tadi yang super dingin. Super dingin apabila tekanannya lebih tinggi dari tekanan jenuh, maka dia pasti belum bisa mendidih. Belum jenuh, tidak bisa jenuh ya pada suhu tertentu. Jadi untuk hal yang seperti ini, sifat-sifat yang kita gunakan pada sifat T-nya ini. Ya, ini cairan terkompresi. Atau juga suhunya lebih rendah dari suhu saturation. Contoh, kalau air cair tadi pada tekanan 1 atmosfer, suhunya 25 derajat. 1 atmosfer kan suhu jenuhnya 100. Jadi kita tahu langsung, oh pasti dia super dingin. Ya. Atau volume spesifiknya lebih rendah dari volume spesifik F, cairan jenuh. Maka kita tahu dia cairan terkompresi atau super dingin. Ya. Kemudian internal energi lebih rendah dari UF atau entalpinya lebih rendah dari HF, maka dia cairan terkompresi. Nah, ini ada contoh ya. Pendekatan cairan terkompresi sebagai cairan jenuh. Contohnya di sini tentukanlah internal energi dari suatu cairan terkompresi atau super dingin pada suhu 80 derajat Celcius dan tekanan 5 megapascal. Menggunakan data dari kompres liquid pada tabel dan saturated liquid data. Ya. Tentukan error yang terjadi pada kasus kedua. Kita langsung tahu suhu pada 0,1 megapascal itu suhu jenuhnya kan 100 derajat, 0,1 mega itu 100 kilopascal kan. Ini tekanannya 5 megapascal, suhunya 80, pasti dia cairan super dingin. Ya. Nah, untuk kasus ini kita lihat ya, seperti ini tadi pada suhu 5 megapascal, 80 derajat Celcius, ya, kita dapatkan 333,82. Yang kita pakai apa, Pak? Yang kita pakai data pada suhu 80. Ya, suhu 80 bukan pada tekanan 5 megapascal. Kita coba lihat di tabel uap kita. 333,82. Nah, ya. 80 tadi ya. Nah, ini ya, internal energi ya. Nah, UF nih.
Ya, ini ya. 333. Ya, ini ya. Kalau kita lihat pada tekanan 5 megapascal, 5 megapascal, tabel A5, 5.000 kilo, ya, 5.000 kilopascal. Ini superheated. Ini H. 5.000. Ini dia. 5 megapascal 5.000. Ya. Nah, ini. Ya. Satu ini ya. Ya. Jadi U-nya 33,82 ya. 3382 itu bukan di tekanan 5 megapascal ya. Nggak ada nih 3352. Yang ada tadi pada tabel suhu 80. Suhu 80 3352 ya. Kemudian dari tabel tekanan, oh ini A7 ya. A7 tadi kita lihat tabel A7 tadi salah lihat tabel A7. Ini tadi tidak saya suruh tadi ya. Compressed liquid. Compressed liquid pada ini ya. Pada 5 megapascal. 5 megapascal. Kita lihat ini. Ya, U-nya adalah 333,82 ya. 333,82. Kita dekati dia menggunakan ini ya, dapat 33,8 dari saturation table A4 kita baca UF pada suhu 80 334,97. Kesalahannya adalah 334,97 kurang 333,82 bagi 33,82 kali 100%, 0,34%. Jadi kurang dari 1%. Jadi kalau kita tidak punya tabel tekanan super dingin, ya bisa kita gunakan tadi tabel uap jenuh seperti yang ditunjukkan dengan tingkat kesalahan, ya salah dia, tapi tingkat kesalahannya nggak sampai 0,5%. Ya, jadi kalau sebagai orang teknik, ya itu kecil ya, bisa diabaikan. Ya, nah ini ada kondisi rujukan dan nilai rujukan, bisa kalian baca nanti ya, pelan-pelan ya. Dan ini ya, ini nanti akan saya masukkan. Ini contoh ya, contoh berbagai contoh penggunaan tabel uap menentukan berbagai sifat ya. Dan ini akan saya masukkan di ini nanti ya, di tugas kuliah dan evaluasi pembelajaran. Saya akan coba nanti rekaman kuliah kita ini kita masukkan, kemudian langsung ada pertanyaan. Bukan lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini saya rubah, nanti saya potong-potong videonya, saya masukkan, kemudian langsung ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi ini, oke. Nah, kemudian ada gas ideal ya. Gas ideal ini sudah sering kita pelajari di fisika ya. Kita perhatikan ada konstanta gas ideal universal, yaitu R. Ya. Nah, kemudian ada lagi R, RU itu universal ya. Ada lagi R. R itu adalah untuk masing-masing gas, yaitu R universal dibagi massa, berat molekul ya. Berat molekul dari ini, sehingga kita dapatkan R untuk masing-masing massa. Ya. Nah, ini RU untuk berbagai satuan ada di sini nih ya. Ini R universal untuk berbagai satuan. Pada umumnya yang kita gunakan untuk untuk satuan internasional adalah 8,31447. Ya, kalau dia dalam bar kita tambah bagi ya, bagi 100 itu artinya 0,00, tetapi tetap nominalnya 831,447. Ya, perhatikan satuan yang digunakan. Ya. Nah,
untuk itu kita buku ini sudah mengatakan R untuk gas untuk udara 0,2870, untuk helium 2,0769, masih 2 ini ya. Kemudian gas argon, kemudian nitrogen. Zat yang berbeda mempunyai konstanta gas yang berbeda-beda, tapi RU-nya atau konstanta gas universalnya masih sama. Ya. Nah, ini tinggal kalian sudah sering diinikan dalam fisika, jadi tidak saya terangkan lagi secara rinci, cukup dibaca, dipahami, ya, dan dicoba dalam berbagai contoh idealnya ya. Nah, ini contoh massa udara dalam suatu ruangan. Tentukanlah massa udara di dalam suatu ruangan yang dimensinya 4 meter kali 5 meter, tingginya 6 meter, 4 kali, ya, 6, 4, 6, 5. Ya, 4 kali 6, 5 ya. Nah, jadi ini masanya carilah ya. Kita lihat pada gambar 348, kita lihat udara pada tabel A1 dapat diperlakukan sebagai gas ideal. Dari tabel A1, konstanta gas udara itu 0,287 kilopascal meter kubik per kilogram Kelvin. Nah, ini ya, mana tadi? Nah, ini 0,287 kilojoule kilogram K, yaitu udara. Ya. Kemudian suhu absolutnya tadi 25 derajat, kita hitung suhu absolut 25 tambah 273, 298 K. Volume udara 4 kali 6 kali 4 kali 5 kali 6, 120 meter kubik. Kita masukkan ke rumus gas ideal, M sama dengan PV per RT. P 100 kilopascal dikali 120 meter kubik dibagi 0,287 kilopascal meter kubik per kilogram K kali suhu 298, ya. Kalau kita gunakan kalkulator kita dapatkan 140,3 kilogram. Wih, lumayan juga banyaknya ya udara yang ada di situ. Apakah uap air adalah gas ideal? Untuk tekanan tertentu sampai di bawah tekanan 10 kilopascal, uap air dapat diperlakukan sebagai gas ideal terlepas dari suhunya dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Ya, ini ada contoh bagaimana kita punya Z, ya, Z yang merupakan menentukan apakah suatu gas dapat diperlakukan sebagai gas ideal. Ya, ini bisa dibaca. Ya, ini juga nanti PR bagian 2 ini akan saya masukkan ke ini. Ya. Hanya saja ini yang saya tidak akan berikan dalam satuan Inggris ya. Tapi untuk satuan internasional bisa ini bisa kalian cari di buku ya. Bukunya sudah ini belum ya? Buku mestinya sudah ada ya. Dicari di internet. Kalau tidak ada kasih tahu saya supaya saya kasih tautannya. Oke. Ini juga masih sama ya. Ada contoh-contoh. Kembali. Ya. Saya save dulu ini supaya coret-coretannya ada. Hilang nanti bingung kalian. Oke, demikian kuliah kita ya agak lebih panjang sedikit tapi karena kita mulainya ini dan juga mohon maaf agak cepat bicaranya karena tadi saya masih ada acara agak terlambat. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak, tidak. Oh ya, kelihatannya banyak yang baru bangun tidur. Ya, Andi mana nih? Andi kok hilang gambarnya? Ya, oke, itulah nanti saya akan upload ininya video tadi yang seperti kuliahnya rekamannya.
Kalau yang lain-lain sebelumnya kan enggak rekaman kuliah, ini rekaman kuliah itulah yang nanti saya potong seperti supaya kalian mengikuti kuliah. Saya rekamannya saya taruh di video, kemudian ada evaluasi pembelajarannya ya. Bagi yang belum bisa ngikut artinya belum masuk ke grup ya. Kalau masih belum bisa juga kasih tahu saya supaya saya masukkan di grup Palembang Indralaya ya. Oke. Diperhatikan ya, waktunya diperpanjang sampai tanggal 29 bab 1-2 itu ya. Jangan sudah mau dekat akhir baru dikerjakan ya. 1-2 sampai 29 supaya dikerjakan dapat 100 semua. Itu maunya kita, minimal 86 berturut-turut ya. Oke. Sampai ada lagi? Kalau tidak, Tidak. oke, ya capek juga aku tahu. Tidak ada, Pak.